selamat pagi, selamat malam, selamat sore, apapun waktu yang kalian tonton di video ini. Jadi hari ini sapa pagi dari base camp Gunung Arjuna via Tretes. Jadi hari ini pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk exploring ke Gunung Arjuna via Tretes. Sebelumnya saya sudah pernah untuk ke Gunung Arjuna, namun pada waktu itu di via Purwoasri yang dimana jalurnya emang selain juga mengesankan, selain juga indah, namun juga sedikit untuk ada tanda kutip angker. Tapi tidak mengapa teman-teman, semua gunung pada dasarnya emang semua punya sisi keangkeran dan sisi mitos ataupun mistis. Atau juga kita ke sana juga dengan niat yang positif untuk menghibur diri serta menikmati ciptaan Tuhan. Seperti itu. Jadi sedikit explore aja teman-teman. Di sini adalah untuk base camp di Tretes. Ini seperti ini penampakannya. Jadi di situ ada untuk parkiran sepeda motor, kemudian di situ ada base camp untuk pondokan. Itu kata dari penjaga di sini itu teman-teman, itu kalian bisa untuk menggunakan fasilitas tersebut untuk penginapan seperti itu. Jadi tinggal nanti ngomong dengan penjaga base campnya, nanti kalian bisa untuk istirahat di situ. Kan toh kalau turun gunung biasanya kan cukup menguras tenaga dan pegel, daripada kalian untuk membongkar carrier untuk memasang lagi tenda, ya lebih baik di situ ada pondokannya di situ. Oke. Seperti itu teman-teman untuk di Gunung Arjuna yang via Tretes, ya cukup asri, cukup indah juga untuk di pagi ini. Ada pohon-pohon juga yang cukup padat vegetasinya, itu bisa kalian nikmati di base camp Tretes. Untuk registrasinya dari teman-teman itu kan sudah dijelaskan di websitenya Gunung Arjuna. Itu ada si penerang Tahura kalau nggak salah, itu kalian bisa daftar di situ online, kemudian memasukkan data diri, KTP, dan serta nomor telepon yang kalian miliki dengan tim kalian. Setelah itu kalian print, kemudian kalian akan melakukan registrasi ulang untuk klarifikasi di base campnya. Yo, selamat pagi teman-teman. Ini di sini saya dengan Bapak siapa Pak? Pak Kojin. Dengan Pak Kojin di sini sebagai pengelola. Jadi beliau ini adalah pengelola base camp ini yang aktif di sini ya Pak ya? Iya. Satu lagi Pak yang saya mau klarifikasi, apakah boleh ketika pendaki itu kiranya pegel, kiranya fisiknya sudah tidak kuat, apakah boleh untuk tidur di base camp yang sana Pak? Sudah dipersediakan untuk teman-teman pendaki. Oh, jadi gitu ya Pak. Jadi sangat dimanjakan sekali ya saya kira untuk pendaki di Gunung Arjuna ini yang via Tretes. Jadi teman-teman yang mungkin kalau turun gunung sering kali kebetulan ya Pak ya, fisiknya yang kurang stabil, itu bisa langsung untuk ke pondokan yang di daerah sana samping parkiran. Itu bisa langsung masuk atau gimana Pak? Langsung masuk, nggak masalah. Langsung masuk aja. Jadi kita nggak perlu seperti perizinan atau registrasi seperti kalau masuk gitu. Enggak ya. Jadi teman-teman bisa langsung untuk ke base camp sana. Kan toh kalau turun gunung biasanya untuk bongkar-bongkar carrier itu cukup memakan waktu yang lama ya Pak ya. Iya. Dan banyak tenaga juga, daripada kalian untuk pegel-pegel langsung saja ke base camp, sudah disediakan oleh pengelola sini dengan Pak Kojin ini. Kojin, menurut Anda ini apakah Gunung Arjuna ini kedepannya itu layak untuk dikunjungi oleh wisatawan mancanegara mungkin ataupun wisatawan yang lokal dari sini Pak? Apakah masih layak untuk? Kalau untuk kedepannya diharuskan layak. Jangan sampai gunung itu jatuh, jangan sampai untuk wisatawan lokal di sini, pariwisata lokal di sini merasa kecewa, pengelolaan juga di sini, karena pengelola di sini itu udah cukup usaha yang benar-benarnya usaha ya Pak untuk wisata ini tetap lestari, karena gunung ini juga adalah gunung dari pemberian Tuhan yang diberikan oleh Indonesia, dan ada seseorang yang pengelola yang sangat hebat. Dan untuk teman-teman direkomendasikan untuk di Gunung Arjuna. Nah, di Gunung Arjuna ini tetap akan indah meskipun kalian udah berapa kali pun untuk kesini. Seperti itu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Kojin atas waktunya. Terima kasih.
perjalanan dari base camp tadi dan juga dramatisir dengan petugas base campnya. Sekarang sudah perjalanan 1 km. Kita berjalan dengan trek yang bisa kalian lihat sendiri. Treknya full bebatuan dari bawah base camp. Registrasi itu mungkin sampai atas dari titik ini, full bebatuan teman-teman. Jadi ya persiapkan untuk sendi-sendi kalian untuk melanjutkan trek ini. Memang cukup memakan banyak tenaga dan khususnya pada sendi-sendi kalian di kaki ini. Ini kita akan lanjut terus dan beberapa menunggu teman kami di bawah yang masih tertinggal. Kita tunggu mungkin 20 menit lagi untuk kita lanjut. Karena kalau tidak kita tunggu nanti takutnya ada kehilangan ataupun sesuatu yang kurang berkenan. Jadi kita tunggu. Ya, itu ada rekan-rekan pendakian saya, Ram. Tuh, itu Rama dan juga ada Eriko yang menemani dari pendakian tadi dari bawah base camp. Dan ini masih cukup lama untuk ke pos apa kan? Ke pos 2 itu yang namanya apa sih? Kokopan. Ya, namanya Kokopan, mungkin kurang lebih seperti itu. Kokopan itu nanti kita akan berhenti di sana untuk istirahat beberapa jam mungkin dan kita lanjut ke atas. Sebetulnya karena treknya tidak terlalu curam ke atas, dominan landai itu bisa kita jangkau, cuman karena treknya bebatuan di sendi itu sangat sekali terasa, jadi lumayan pegel. Dan tambahan lagi tadi ada drama dengan salah satu petugas di bawah. Tadi saya melihat ada satu kelompok pendaki ya, itu ada 2 orang yang tidak memakai sepatu karena pada peraturannya itu diketatkan bahwa sepatu itu sangat wajib dan harus digunakan. Karena dari peraturan dari perhutani sendiri itu untuk yang di Tretes ini untuk Gunung Arjuna itu tidak boleh memang untuk membawa atau menggunakan sandal secara langsung dan tidak bawa sepatu. Jadi nanti di bawah tadi itu langsung dicek sepatunya. Ada tadi sedikit ya pembicaraan cekcok juga dengan perhutani karena dianggap memang sepatu itu bukan hal yang sangat wajib bagi si pendaki, namun sandal sudah cukup. Namun dari perhutani sendiri sudah melaksanakan peraturannya dengan baik sehingga 2 pendaki tadi dipulangkan sehingga tidak bisa mendaki dan dilanjutkan dengan kelompok yang mereka ikuti. Jadi yang 2 orang tadi ke bawah dan turun untuk pulang dan tidak bisa untuk melanjutkan lagi di Gunung Arjuna. Dan juga di pos registrasi tadi 3 hari 2 malam dengan beranggotakan 6 orang, kita itu terchargekan yaitu 282 dengan bonus yaitu gelang. Ini katanya wajib dari Gunung Arjuna, dari posnya itu. Tapi pada waktu 2018 saya mendaki Gunung Arjuna di pos di jalur Purwosari ya kalau nggak salah, mungkin bisa dikoreksi teman-teman. Di jalur Purwosari itu tidak wajib untuk gelang ini, tapi dapat untuk oleh-oleh mungkin ya, harus sebagai promosi juga dari Gunung Arjuna ya, kita harus terima aja ya. Tapi lumayan bagus coy, untuk aksesoris lah, untuk kenang-kenangan daripada kalian tidak ada kenangan apapun, cuma foto ya. Di sini dapat kenang-kenangan dari pos dari Tretes. Ada tambahan itu seharga 4.000 untuk gelang ini yang diwajibkan untuk beli. Ya lumayan terjangkau, tidak cukup mahal dan lumayan worth it. Ini rubber gerang karet, bisa molor kan, bisa agak molor sedikit. Ya cukup worth it. Suasana seperti ini tertutup dengan vegetasi yang rapat, kita tidak bisa untuk jelas melihat pemandangan yang ada di bawah. Vegetasi cukup tertutup. Ya seharusnya kita harus lanjut karena ingat juga agak mendung, saya rasa kita harus lanjut. Di bawah itu ada teman-teman juga yang masih mendaki, kita tunggu. Setelah ini kita akan lanjut lagi menuju ke Kokopan. Ciao.
nafas lega, mentalitas yang pasang surut kini pun terobati. Gemericik air yang merdu, pepohonan yang rindang dan syahdu turut menghibur kita semua. Selamat datang di Baskop-Kopan. Setelah mengarungi samudra, setelah mengarungi beberapa rintangan yang ada di jalur, saatnya kita tiba di salah satu pos yang dimana kita bisa untuk istirahat ataupun juga untuk membangun tenda di sana. Kita bisa untuk istirahat dan tidur. Namun tampaknya perjalanan masih cukup panjang. Jadi setelah dari Kopan ini kita berada di Kopan, itu kita akan langsung menuju Pondokan. Dan rencananya tim kami itu akan menuju ke Lembah Kidang untuk mendirikan tenda di sana dan kemudian ke Puncak Arjuno. Namun sebenarnya kita sudah habis tenaga banyak dari perjalanan tadi karena memang jalurnya itu seperti ya mungkin seperti bisa kita bilang adalah seperti di Cangar. Dia agak letter S gini, cuma dia tidak terlalu menanjak. Jadi dia flat gitu. Cuman dia terus menaik, cuman tidak terlalu terjal. Untuk treknya seperti yang ada video sebelumnya yang saya tampilkan sebelumnya, yaitu bebatuan terus itu sampai ke atas. Tidak seperti yang di Purwosari ya. Purwosari yang pernah saya jajaki itu jalurnya itu bebatuan, namun dia langsung terjal ke atas. Jadi seperti tangga kalian. Itu lebih banyak untuk menguras tenaga kalian, lebih begal dan lebih ekstrim juga. Tetapi waktunya juga lebih singkat daripada kalian untuk lewat di jalur tretes ini. Jalur tretes ini sangat panjang, memakan banyak waktu, juga treknya, tetapi bonusnya adalah treknya tidak terlalu terjal. Namun juga seperti yang pada video sebelumnya, bebatuan. Ini teman-teman lagi istirahat untuk rest kaki, agar untuk lanjut untuk beberapa menit ke depan mungkin ada 1 jaman kita rest agak lama karena emang sudah habis tenaga. Betul-betul sudah habis tenaga dan masih ada teman kita yang di bawah, mungkin ada 5 atau 6 orangan yang di bawah. Jadi kita tinggal saja karena sudah cukup 6 orang, tidak mungkin tersesat lah kalau 6 orang, kecuali kita tinggalkan yaitu 2 orang atau 1 orang atau 3 orang. Itu cukup berbahaya. Kalau udah ada 6 orang itu sudah standar lah, saya kira masih batas aman, jadi nggak mungkin untuk tersesat. Untuk tips menghemat waktu dan menghemat tenaga juga, kalian kalau untuk makan ya, untuk di trek itu kalian cukup untuk bawa nasi sendiri untuk bungkusan. Jadi ini cukup mempersingkat waktu karena kalau kalian untuk masak nasi butuh karbohidrat untuk energi, butuh waktu ya sekitar setengah jaman dan itu sangat nyita banyak waktu. Jadi kalau kalian udah di pos base camp bawah itu ya sempatkan untuk membungkus nasi, beli nasi, lauk-lauknya sedikit aja nggak apa-apa, beli nasinya aja, sehingga kalau udah di atas tinggal instan gini. Nah, pakai nasi bungkus, tinggal masak nasi lauk seperti Indomie ini udah jadi lauk gitu, udah enak. Untuk tutorial kebersihan di gunung itu kita cukup gini teman-teman. Kita tidak di sini kita tidak mengenal formula hand sanitizer ya Mas Rigo ya. Iya betul. Jadi langsung saja dengan air bersih mengalir itu tangan kita langsung tersugesti untuk langsung bersih tanpa ada kuman-kuman yang tersisa. Jadi gini langsung muluk. Meskipun tangan terasa terlihat hitam-hitam gitu, ya emang itu vitaminnya di situ teman-teman. Jadi tambahan vitamin itu ada pada kuku ini hitam-hitam. Itu yang menambah energi kita, dan kuman-kuman yang masih menempel itu yang menambahkan energi kita untuk trekking berikutnya. Yuk tanpa panjang kali lebar kita langsung aja makan. Saya matikan video di sini dan sampai ketemu nanti. Namun sayangnya untuk video trekking hanya sampai di pos Kopan. Karena baterai HP yang sudah habis, tenaga yang cukup terkuras, dan mentalitas yang naik turun, sehingga video trekking hanya sampai di pos Kopan.
Salam hangat untuk kalian semua dari Puncak Arjuno, 16 Juli 2022.